Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan terkait pengerjaan e-rapot ya teman-teman, terutama e-rapot SMP M.03. Nah, di sini pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih mapping atau menambahkan data project di e-rapot SMP M.03. Baik teman-teman, langsung saja kita buka e-rapot M.03 nya untuk jenjang SMP ya teman-teman. Kita langsung fokus ke referensi P5. Jadi di sini kita akan menambahkan data project yang ada di sekolah kita dan dimasukkan ke e-rapot ya teman-teman, dan untuk dinilai, dan nanti ada rapot project ya teman-teman. Untuk kurikulum mereka itu kan nanti ada rapot projectnya. Kita langsung ke, nah ini kalau target ini udah langsung ya teman-teman, jangan diubah, jangan dihapus, jangan ditambah. Jadi ini langsung dari sistemnya, jadi teman-teman tidak perlu dibuka, dicek saja, dibaca saja. Jadi kita fokus langsung ke data project ya teman-teman. Nah, untuk mengisi data project ini ya teman-teman harus memiliki modul terlebih dahulu ya teman-teman, modul project ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini modul project. Biasanya kan seharusnya sebelum memulai project itu kita harus sudah mempunyai modul project ya teman-teman. Ini sudah saya buat oleh tim project yang kedua. Oke, kita pilih tema. Nah, untuk tema kedua ini, untuk di sekolah saya ini tentang kearifan lokal ya teman-teman, kearifan lokal. Fasenya itu berarti fase D. Nah, di sini masih kosong data project untuk dimensi kearifan lokal. Oke, karena datanya masih kosong, kita tambah project. Jadi di sini kita akan menambahkan data project dengan tema kearifan lokal. Oke, saya klik isi 2 karena ini project kedua di tahun ini ya teman-teman, di tahun 2023-2024. Nama projectnya itu Kaulinan Baheula. Nah, ini judulnya. Dan untuk deskripsi projectnya, teman-teman kalau sudah memiliki modul projectnya, teman-teman tinggal kopas aja teman-teman dari modul projectnya. Nah, ini deskripsi project ini kita kopas aja. Oke, kita baca dulu projectnya, takutnya ada yang salah. Project ini berjudul Kaulinan Baheula, yang artinya permainan zaman dulu. Peserta didik akan diperkenalkan macam-macam permainan tradisional zaman dahulu dengan mendengarkan pemaparan, menonton video terkait permainan tersebut, dan juga memainkan permainan tersebut. Siswa, kita ganti karena awalnya peserta didik, akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang bertugas untuk mempelajari cara memainkan suatu permainan tradisional dan mempraktekannya. Ya, oke. Kalau sudah benar, sudah yakin, sudah sesuai, kita proses. Nah, untuk data projectnya sudah, kita langsung ke ini ya teman-teman, cek capaian profil. Jadi capaian profil project kedua ini apa nih untuk peserta didik kita? Oke, kita klik tambah capaian. Jika teman-teman sudah memiliki modul, teman-teman bisa langsung dicek modulnya. Project kedua ini capaiannya apa, dimensinya apa saja. Kita ke menu dimensi, elemen suplemen. Di sini dimensinya ada 3, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Oke, kita masukkan yang kreatif terlebih dahulu. Dimensinya kreatif, kita cari. Cari kreatif tentang menghasilkan karya tindakan yang orisinal, subelemennya menghasilkan sama. Oke. Nah, ini berarti teman-teman yang ini kreatif menghasilkan gagasan, ini dimensinya, ini elemennya, dan ini subelemennya. Kita klik tambahkan. Itu yang pertama, dimensinya. Yang kedua tentang mandiri, tentang pemahaman diri.
suplemennya menggunakan, nah ini teman-teman, mandiri, pemahaman diri, dan isolasi menggunakan introspeksi diri. Oke, klik tambah. Yang ketiga, gotong royong, kolaborasi, kerjasama. Oke, kita bergotong royong, cari bergotong royong. Nah ini teman-teman, bergotong royong, kolaborasi, kerjasama. Kita klik tambahkan. Oke, kalau sudah capaian profilnya sudah dipilih semua, kita close. Coba kita cek dulu. Ini ya teman-teman, kita cek lagi, dicek lagi capaian profilnya sudah benar kan? Oke, sudah benar ya teman-teman. Yang satu bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Oke, kalau sudah, kita close lagi. Nah, untuk data projectnya sudah ditambahkan ya teman-teman. Kita masuk ke menu yang kelompok project. Jadi untuk project ini kan bentuknya kelompok ya teman-teman, tidak boleh mandiri. Oke, penilaiannya secara mandiri, tapi cara prakteknya kita harus berkelompok. Ini data kelompok project pertama teman-teman. Untuk teman-teman, untuk kelompoknya bisa misalkan satu kelas jadi berapa kelompok, yang nilainya siapa. Kalau saya sendiri di sekolah saya sendiri, untuk semua kelas, untuk penilaiannya itu yang menilai itu ketua project tersebut. Oke, untuk project kedua, ini project pertama ya teman-teman, ini beliau yang menilainya, Firmansyah. Dan untuk project kedua itu ada lagi koordinatornya atau kedua koordinatornya, yaitu Kodrian. Oke, kita tambah kelompok dulu karena kan ini untuk project yang pertama ya teman-teman, dan penilaiannya juga beda, sih penilaiannya itu beda. Oke, kita tambah project, tambah kelompok. Oke, kita tambah kelompok. Kelompoknya kita 7A dulu, 7A project 2 di kelas 7, fasenya fase D. Koordinatornya itu ini Kodrian. Kita proses, kita buat kelompoknya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tambah kelompoknya dulu. Tadi sudah untuk 7A, kita lanjut ke 7B. Kalau saya jadi per kelas ya teman-teman untuk kelompoknya, jadi tidak dibagi lagi. Cara lapangannya emang per kelompok, tapi cara penilaiannya di Eraport kita hanya ditugaskan satu guru saja untuk penilaian di project kedua itu. Jadi tidak dibagi lagi oleh kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kita hanya untuk yang menilai di Eraport itu satu guru saja, yaitu ketua koordinator project kedua. Untuk project utama ini, untuk project kedua yang ini. Kalau teman-teman disesuaikan saja dengan keadaan teman-teman maunya gimana penilaiannya. Oke, video saya percepat ya teman-teman, karena hanya untuk menambah kelompok saja. Oke, project kedua data kelompoknya kita sudah tambah. Nah, ketika sudah ditambah kelompoknya, kita masukkan project kedua itu tentang apa. Oke, kita klik data project. Nah, kita tambah project kedua itu tentang tema apa. Oke, yang seperti yang tadi, untuk project kedua itu saya tentang kearifan lokal. Judul projectnya atau nama project itu Kaulinan Baheula. Kita klik tambahkan. Oke, kita close. Sama yang kelompok 2 juga atau 7B project kedua, kita tambah juga projectnya. Nah, video saya percepat ya teman-teman untuk penambahan data project, karena hanya memilih project apa untuk kedua itu. Video saya percepat. Oke, data project sudah ditambahkan. Kenapa saya di sini ada 7B project 1 untuk membedakan kalau 7B ini untuk project pertama, 7B untuk project pertama, ini 7B project kedua, ini untuk project yang kedua, dan penilaiannya si penilaian juga berbeda. Oke, data project sudah ditambahkan. Kita tambahkan anggotanya. 7A itu anggotanya siapa? Si koordinator itu akan menilai siapa aja. Karena saya nilainya itu satu kelas, jadi saya langsung tambahkan semua anggota.
Kalau teman-teman dibagi lagi 7A, dibagi jadi berapa kelompok, berarti teman-teman harus memilih kelompok 7A itu siapa aja. Kalau saya satu kelas, jadi langsung penilainya langsung semua. Sama 7B juga. Jadi saya tambahkan semua anggota. Jadi semua 7B, kelas 7B masuk ke kelompok 7B. Oke, video saya percepat teman-teman karena hanya memasukkan anggota yang ada di kelas tersebut. Video saya percepat. Oke, itu teman-teman, data project sudah ditambahkan, anggotanya sudah ditambahkan. Untuk penilainya berarti project kedua itu oleh Kodrian dan project pertama itu oleh Firmansyah. Oke, coba kita cek di akunnya Firmansyah dan di akunnya Kodrian apakah ada untuk menilai project, nilai project. Oke, kita keluar dulu, kita logout dulu, kita keluar dulu, kita membuka akun si penilai itu ya teman-teman. Oke, coba kita menggunakan akun Kodrian terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, untuk akunnya Kodrian ada menu nilai P5. Nah, di sini kita bisa langsung menilai dan menginput nilai projectnya. Coba kita cek dulu udah bisa dinilai atau belum. Kita kelompoknya 7A project 2, data projectnya, dimensinya. Tadi kan ada 3, kita pilih dulu yang bergotong royong, elemen profilnya, sub elemennya. Nah, ini ya teman-teman, ini untuk menu penilaiannya teman-teman. Si A, nama siswa si A, ini NSN-nya nanti predikatnya apa, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Oke, itu ya teman-teman, cara penghiasannya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya teman-teman. Di video ini hanya bagaimana nilai P5 ada di guru yang bersangkutan atau koordinator agar nilai P5 itu ada di menu yang ingin menilainya. Coba kita di akun satunya lagi teman-teman, di akun guru satu lagi apakah ada. Kita di Firmansyah ya teman-teman. Nah, di sini sama ya, untuk Firmansyah juga ada akun, ada menu nilai P5 sama ya teman-teman. Ada ini, pilih kelompoknya dulu, pilih projectnya, pilih dimensinya. Nah, di sini dimensinya ada 2, beriman dan mandiri. Kita beriman dulu. Nah, elemennya itu nanti kita nilai satu-satu. Yang alak pribadi, yang kedua alak kepada manusia. Kita alak pribadi dulu. Suplemennya tentang merawat diri secara fisik dan spiritual. Nah, ini ya teman-teman. Oke, itu untuk akun Firmansyah juga sudah ada penilaiannya. Untuk cara penilaiannya bagaimana, cara cepatnya bagaimana, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, kita logout lagi untuk akun Firmansyah. Coba kita buka akun yang lain ya teman-teman, akun guru saya yang lain, apakah ada penilaian atau nilai P5. Oke, coba kita ke menu ini atas nama Ahmad Nur Rahman. Apakah ada menu nilai P5 juga? Nah, lihat teman-teman, ketika kita tidak menambahkan koordinator di akun admin itu, di guru yang bersangkutan tidak ada nilai P5 ya teman-teman. Kalau tadi kan 2 guru tadi, Firmansyah dan Kodrian, karena saya tambahkan untuk penilaian nilai P5, jadi ada menu nilai P5-nya. Nah, untuk akun Ahmad Nur Rahman atau Mustafa ini tidak ada menu nilai P5 karena dia bukan sebagai koordinator atau bukan sebagai penilai untuk nilai project ya teman-teman. Oke, kita logout lagi. Oke, itu ya teman-teman, cara mapping data project, cara menambahkan project agar nilai project itu kita bisa nilai oleh guru yang bersangkutan yang ingin dinilainya. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa menyelesaikan rapot SMP pada tepat waktunya dan sesuai dengan waktunya, bisa dengan
cepat selesainya dan benar. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.